kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wawan dan segenap sidang jemaat GBI Nusrah yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam rangka tukar mimbar BPD Semarang. Tetapi saya baru sadar ternyata ini tukar mimbar 3 gereja Pak Pendeta. Ya. Jadi dari Nusrah ke Candi, tadi dari Candi ke Memplak, dan saya dari Memplak ke Nusrah. Ya, jadi ada segitiga emas. Ya, di situ dan semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, kemarin saya diberikan tema pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan. Tema yang luar biasa untuk dapat kita mengerti dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana pujian dan penyembahan kita boleh berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya sebelumnya. Tadi ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara akan berangkat ke gereja ini, adakah di antara Bapak Ibu yang tidak bercermin? Kalau betul Mas ini bercermin atau tidak sama saja, ya. Karena rambutnya gede ini, ya. Memang agak sulit diatur ini, ya. Ada yang tidak bercermin? Semua bercermin, ya. Semua memantaskan diri, ya. Nah, kalau zaman dulu Pak Thomas pada waktu masih bersama-sama dengan saya, ketika mau berkhotbah minggu pagi, ya, atau minggu sore, saya tidak tahu Pendeta Wawan apakah begitu atau tidak. Ya, selalu bertanya pada saya, ya, setelah pakai jas, kemudian bertanya, Bu, aku saya mau wali kota atau belum, Bu? Mesti bertanya itu, aku saya mau wali kota atau belum? Saya katakan, sip. Saya selalu begitu, membesarkan hati dan mental suami saya. Sip, ganteng Dewi. Paling ganteng Dewi. Nah, kalau sekarang ini Pak Thomas bertanya kepada saya, Bu, aku saya Pak Wali Kota atau belum, Bu? Kira-kira jawaban saya bagaimana Bapak Ibu? Saya kalau melihat foto Pak Thomas pada waktu masih agak kurus, itu kira-kira Pak Thomas seperti siapa? Kalau sekarang ini Pak Thomas bertanya kepada saya, Bu, aku saya Pak Wali Kota atau belum? Pasti jawaban saya begini, penjenengan wis kaya Pak Presiden Jokowi. Tidak percaya? Nanti kalau Bapak Ibu kalau Kak Simonan, ya, melihat foto keluarga kami ketika Pak Thomas masih kurus, itu persis Pak Jokowi loh. Lebih baik GR daripada minder. Ya, Bapak Ibu kita akan kembali, ya, kita akan kembali. Buat apa kita bercermin? Buat apa kita memantas diri? Apakah saya ini sudah cantik, sudah tampan, sudah ganteng, apa belum? Buat apa? Buat siapa? Kita bercermin. Kalau bapak-bapak mungkin akan menjawab buat istri, ya. Kemudian ibu-ibu akan menjawab ya buat suami atau Thomas. Kemudian yang muda-muda juga akan menjawab mungkin buat pacarnya, ya, atau mungkin buat calon pacarnya, ya. Nah kalau begitu Bu Thomas berdandan untuk siapa? Nah, bagaimana kita harus berdandan di hadapan Allah? Bagaimana kita harus berdandan di hadapan Allah? Bagaimana kehidupan kita ini menjadi satu puji-pujian, menjadi satu penyembahan di hadapan Allah? Mari kita akan buka kembali Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-12. Pagi hari ini saya akan fokus pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua saja. Bagaimana kita harus berdandan di hadapan Allah supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Allah. Dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah
pakai baju yang cocok. Ya, sekarang teman-teman sini pakai baju agak asal-asalan karena nggak ada yang ditanya. Ya, mau cari yang ditanya juga buat apa? Karena yang paling ganteng itu Pak Thomas. Iya toh? Kalau kita berdandan secara jasmani, ya, ini dandan sementara di hadapan sesama kita. Tapi bagaimana dandan yang sejati di hadapan Allah kita? Allah menghendaki supaya kita di hadapan Allah kita memberikan penyembahan, memberikan persembahan tubuh kita yang hidup. Ya. Persembahan tubuh yang hidup, bukan tata cara ibadah, tapi tubuh kita yang kita persembahkan kepada Allah. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang dikehendaki Allah itu yang kudus. Sebab saat ini banyak kekudusan yang dinodai. Ya. Banyak hal-hal yang baik yang dinodai menjadi sesuatu yang tidak baik. Allah menghendaki di dalam kehidupan kita supaya kita mempertahankan kekudusan diri kita, kekudusan di dalam berbicara. Ya. Kadang-kadang lidah ini mudah sekali ya untuk menyatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Oleh sebab itu ada lagu, memang lidah tak bertulang, ya toh? Karena lidah itu tak bertulang, mudah sekali mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dan menyakiti hati Tuhan, mempermalukan Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita menggunakan lidah kita, mulut kita untuk menyatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian tingkah laku kita, ya, tingkah laku kita. Apakah tingkah laku kita, kebiasaan sikap kita juga mencerminkan kebiasaan sikap tingkah laku yang kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan? Seringkali tanpa disadari, tingkah laku kita tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Ya, semau sendiri. Kalau anak-anak Jakarta mengatakan lo gue, kan gitu. Jadi betul. Semangat di Mesir ini hampir sama dengan di Ngeplak Simongan. Ya, jadi ada banyak yang agak sepuh. Ya. Bukan sepuh, agak sepuh. Agak sepuh seperti di Ngeplak juga. Ya, kadang saya sedih juga ketika jemaat sudah selesai SMA, kemudian kuliah, kemudian setelah selesai kuliah kemana? Kerja ke Jakarta. Ya, ke Jakarta, karena di Jakarta selalu mendapatkan posisi yang bagus. Ya, bahkan keluar Jawa. Ya, saya kesini tadi diantar Bu Iman. Ya, ini istrinya Bapak Iman, jadi namanya Ibu Iman. Ya, saya selalu mengajak sidang semangat, doakan anak-anak kita yang ada di luar kota supaya mereka balik. Jadi Ngeplak itu tidak hanya membesarkan, tapi yang mencicipi orang lain. Saya banyak berdoa, Tuhan, tolong supaya semangat diberikan pekerjaan yang mapan di Semarang ini. Ya, akhirnya apa? Banyak semangat yang balik. Ya Mbak Latif ya, balik. Sedang udah merasakan. Jadi digobrek-gobrek, kasih pekerjaan yang mapan di
kita pun selalu menjaga kekudusan. Seringkali ibu-ibu, ya, di sini ada ibu ya, Thomas juga ibu-ibu. Ibu-ibu ini seringkali menjadi tidak sabar ketika digoda oleh anak-anaknya. Ya, ibu-ibu ketika digoda oleh anak-anaknya, tapi datang, Bu, sangu nih, kasih sangu. Nanti pulang sekolah, Bu, beli jajan. Sebentar lagi, Bu, beli ini, Bu, beli itu. Lama-lama ibu-ibu akan jadi kalau ibu-ibu itu katanya, tapi ibu jangan marah sama saya ya. Nanti Bu Thomas keluar dari sini kekek terus. Ya, ibu-ibu itu kalau masalah berbicara itu luar biasa. Apa Bu Thomas loh? Betul. Bu Thomas itu kalau sudah di gereja di rumah kalau sudah bicara gitu. Bagaimana dalam bersikap? Ada suami yang mengatakan, bojoku ini lek kon masak ora iso. Mosok dengan katung kok ora sine ora kaku-kakuan. Karena sikap dari seorang suami yang tidak baik ini, semua orang tahu bahwa istrinya Pak Thomas tidak bisa masak. Tapi saya dulu tidak seperti itu. Ketika saya masak agak asin, saya sudah merosot. Saya katakan kepada suami saya, Mas Sugis, dan masak rada asin ini. Lalu bagaimana sikap suami saya? Rapopo lagu, malah merosot. Tapi sesuai jadi berani sedih dari enak kan? Saya tidak tersinggung dengan sikap suami saya yang enak, dengan sikap suami saya yang nyaman. Ya, sesuk di Sudo City, namanya baru belajar masak. Kan yang diambil bukan kopi, gitu kan? Kan yang dinikahi bukan kopi, jadi kalau masak nggak enak, jangan dimarah-marahi. Kadang sesuatu yang sepele membuat sikap perilaku kita di luar batas kewajaran, sehingga kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Kebiasaan, ya. Ada kebiasaan kita juga tidak lagi mempertahankan kekudusan. Ya, kebiasaan merokok, mabuk, ya, obat-obatan, free sex, pil koplo, dan lain sebagainya. Kita harus waspada, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Ya. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang tubuh, kita berbicara tentang tubuh kita, perilaku kita, hati kita, sikap kita, jiwa kita. Allah menghendaki supaya kita tetap kudus. Nah, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan dalam ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan
Setiap hari kita harus mengalami pembaharuan budi supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Kira-kira sulit ya? Sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan program, ya, tetapi saya tidak pernah mendengar sampai kapan program ini akan dihentikan. Ya, program yang saat ini populer, apa namanya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Revolusi mental. Ya, mental bangsa kita ini yang korup. Ya, korup. Tadi waktu mau berdoa di bilik kiri, kalau di rumah berdoanya di bilik kanan, Pak. Tadi saya dengar berdoanya di bilik kiri. Sama Pak kalau kami di situ. Ini di sini ya. Mengatakan, "Wah, ini tolong Kapolri-nya." Itu ya Mas, putranya Bupati. Lupa saya namanya Mas. Ya? Mas Tatur. Ya, Mas Tatur. Saya ganteng diri ya. Kan kakaknya perempuan semua. Dua laki-laki. Ya? Dua cowok. Oh, ada cowoknya. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu ganteng kayak apa tuh Mas? Ya. Katanya kalau Kapolri-nya ini sedang diperiksa. Ada revolusi mental supaya mental para pemimpin ini tidak menjadi korup, memiliki kehidupan yang baik sehingga rakyatnya juga akan meneladani. Nah, kalau rakyat itu yang mau dikorup apa? Ya enggak? Hanya saja, tapi kita tidak akan berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang revolusi mental. Sebagaimana Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita diperbaharui budi kita di dalam firman Tuhan. Ya, kalau ayat yang kedua, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan. Dengan firman Tuhan, kita akan dapat mengerti mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana yang baik bagi Allah, mana yang tidak baik bagi Allah. Tapi seringkali kehidupan umat manusia banyak dititik beratkan bukan untuk mencari kehendak Allah, ya, tetapi untuk mencari uang. Time is money. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu mau berangkat kerja, ya, Bapak Ibu yang ada di tindak ngasto, ya, kagungan putra kasih alit, biasanya putranya rewelnya tidak mau ditinggal. Ya, kemudian anaknya dihubungkan dulu di kampung naik motor, gitu. Kemudian nanti setelah puas, kemudian mama atau papanya itu mau pamitan. Adik atau saya, mama pergi dulu ya, bekerja dulu ya, atau papa kerja dulu ya, untuk cari duit buat beli cucu. Iya enggak? Tapi saya yakin di sini enggak ada. Itu adanya di rumah ya Mbak Tati ya. Sejak kecil seolah-olah itu duit. Betul, bukan firman Tuhan.
Tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Firman Allah yang akan membawa pembaharuan budi kita setiap waktu. Mencari duit perlu, sangat perlu. Tapi mencari, mendengar, menerima firman Tuhan itu lebih dari perlu. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman ini yang akan membawa kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita selalu diperbaharui. Tubuh secara jasmani boleh merosot. Ya. Kalau dulu Thomas sakti, kata Pak Thomas, paling cantik sedunia. Ya. Tapi sekarang masih agak cantik. Betul Bu? Dulu kata Bu Wawan, betul. Ya. Masih agak cantik. Jadi masih ada sedikit tinggalannya kata cantik. Ya. Artinya sudah merosot. Kalau dulu gigi saya masih utuh, sekarang sudah ada yang ompong. Ya. Kalau dulu kulit saya masih kencang, sekarang kalau kencang harus ke dokter atau ke salon. Tubuh secara jasmani ini boleh merosot, Bapak Ibu. Itu alami. Berapapun harta kita yang kita pakai untuk bersolek, ada batasnya. Meskipun tubuh kita merosot, tetapi iman kita, akal budi kita harus selalu diperbarui di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan jauh lebih berarti dari sekedar makanan jasmani yang selalu kita nikmati. Sebab makanan jasmani hanya mengantarkan kita hidup di dunia ini saja. Tetapi makanan rohani, roti hidup firman Tuhan akan membawa kita kepada hidup kekekalan. Ya, selamat neng dunia, selamat neng akhirat. Ini betul. Iya, kita harus memiliki prinsip, saya harus selamat neng dunia, selamat neng akhirat. Buat apa di dunia ini cantik-cantik, ganteng-ganteng, kalau nanti nggak selamat di akhirat? Kalau nanti ternyata dibuang oleh Tuhan, ya. Seperti Nino mempelai, ketika mempelai laki-laki datang, Tuhan, bukakanlah pintu. Kemudian Tuhan itu berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Atau seperti hamba-hamba yang tidak melakukan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan berkata, kenyalah kau membuat keonaran. Ya. Jangan sampai setiap waktu kita setia ke gereja. Saya merasa sangat senang, ya, melihat buletin di gereja ini. Sekolah minggunya di atas 100 ya Pak. Kapan ya mulai seperti itu ya? Kadang-kadang ya kalau yang sudah sepuh-sepuh itu saya katakan, Pak, sekolah minggu, Bu, sekolah minggu, pulang tamat atau berteman. Aku nanti kau tamat. Saya sebulan itu, nah tamat itu pun siap dipanggil Tuhan. Saya bilang, apakah penjajaran itu siap dipanggil Tuhan sekarang? Ya. Tapi puji Tuhan,
malam minggunya luar biasa. Kehadirannya sempurna dengan membatasi momen. Mengharapkan jam doa 60 orang. 75. Puji Tuhan. Apa yang kita harapkan? Kiranya ini sungguh-sungguh kita jiwai di dalam kehidupan kita. Jangan sampai minggu ke gereja, Rabu jam doa, Kamis BPI kalau di Ngemplak, Jumat KPB, ya, Sabtu ada PKMB, PRBI, PBI, ya, Senin ada warga usia lanjut kalau di Ngemplak. Jangan sampai setiap waktu kita datang berbakti, tapi kita tidak pernah diubah oleh firman Tuhan. Kita datang duduk, tapi kita tidak memberikan hati kita untuk Tuhan. Sehingga ketika kita meninggalkan rumah Tuhan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita tidak mendapatkan apa-apa, maka kita tidak pernah diperbaharui melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Kita dapat memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita harus memberikan tubuh kita yang hidup. Kita harus selalu mengalami perubahan-perubahan di setiap waktu berdasarkan firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita mendengar firman Tuhan, ada yang anak ya, ada yang aduh, Pak Pendeta Wawan firman-Nya menyinggung saya. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak, Pak? Ya. Hah? Ya. Ada ya? Ya. Kadang juga Mas habis khotbah itu di gereja. Saya kalau di gereja galak loh, enggak seperti ini. Di sini saya ramah. Kalau di gereja saya lebih galak. Kenapa? Kalau saya enggak galak, saya takut nanti Tuhan. Ya, Tuhan ngomong itu Mas, kok ini tak percaya jemaatku, kok ini kenapa bisa ngomong? Makanya saya galak. Ya, saya katakan, diam. Dengan firman Tuhan. Saya kalau di gereja itu, dia nggak ngerti. Itu ada apa di belakang kamera ini? Saya bilang itu. Diam dulu dengan firman Tuhan. Ya. Nanti kalau ada yang ngantuk, Pak yang ngantuk, kau dulu. Saya bilang itu. Ya. Masa jauh-jauh dari rumah datang ke gereja kok cuma mau tidur? Sudah biasa kalau jemaat mutlak dengan kebetulan seperti itu. Biasanya ketika kebetulan sudah selesai khotbah, ya ada saja ibu atau bapak-bapak. Bu, tadi firman-Nya mengenai saya. Oh ya, saya bilang itu. Mungkin puji Tuhan. Kalau masih
juga untuk menderita buat Kristus. Kepada kita itu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi supaya kita juga mau menderita, mau diatur, mau disinggung, mau diarahkan untuk melayani, mau diperbaiki. Saya punya anak satu di rumah, ya. Ini Pak Thomas Junior, gede, kelas 2 SMA, ya. Berat badannya itu 90 kilo, besar, ya. Jadi kalau saya pergi gitu, walaupun mentalnya masih anak-anak, sedikit-sedikit bu, aku kalau di luar itu pikirannya itu jago pukul, kalau gede gue kirang. Jadi nanti siapapun yang mau bersama sama saya boleh. Jadi kalau ada anaknya marah, walaupun sudah besar, saya tetap berusaha untuk mengarahkan Bapak Ibu. Ya. Ketika dia sulit untuk bangun, tidur, mau sekolah, ya, saya tetap mengarahkan. Ketika dia bangun tidur, saya selalu bertanya, Jo, sudah berdoa? Awal-awalnya dia selalu menjawab, emangnya harus? Hukumnya wajib. Saya kata, berdoa, bangun tidur, duduk, langsung berdoa. Hukumnya wajib. Ya. Kalau mau sekolah, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Saya biasa bersama dengan anak saya, walaupun kami keluarga kecil, hanya 2, saya dan anak. Tapi saya mendisiplin diri juga anak saya. Ya. Walaupun saya anak cuma 1, saya disiplin. Demikian pula Tuhan. Walaupun kita ini anak yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan juga seringkali mendisiplin kita, membuat kita tidak enak, membuat kita menderita. Ya. Kalau kita disiplin harus memberi perpuluhan. Enak nggak kira-kira memberi perpuluhan? Bagi yang tidak biasa nggak enak. Itu Thomas naik gajinya ke 1 juta, ke 100 ribu nggak kata ya. Hanya dia 500 ya. Banyak. Kita menderita. Tapi itu firman Tuhan. Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita. Kita nggak hanya percaya, tapi juga mau menderita, melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, memikul salib yang diberikan Tuhan kepada kita, menaruh segala pengharapan kita, kemauan kita, dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan penyembahan yang berkenan kepada Allah dengan memberikan tubuh kita yang kudus, yang selalu diperbaharui melalui firman Tuhan, sehingga hidup kita, tubuh kita menjadikan ibadah kita sejati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Pendeta Tuhan akan menaikkan doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menentukan. Terima kasih Bapa, ini yang terbaik bagi kami, supaya kami boleh dalam kehidupan ini mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kami berkenan kepada Engkau. Berkati hamba-Mu, Ibu Mam, berikan hikmat bijaksana dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Terima kasih Bapa, kami umat
yang akan membaca kepada